Bayangkan sahabat kita, sebut saja Pak Budi. Dulu, dia adalah kakek yang paling ceria di kampungnya. Tawanya khas, selalu terdengar setiap pagi. Namun, hanya 6 bulan setelah pindah ke fasilitas perawatan, tawa itu hilang selamanya. Senyap. Ini bukan sekadar cerita sedih. Ini adalah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan orang. Data menunjukkan hampir 1 dari 4 orang tua kita pergi dalam waktu singkat setelah meninggalkan rumah mereka sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali semangat hidup mereka patah. Mereka merasa seolah-olah sudah tidak dibutuhkan lagi. Banyak dari kita berpikir hanya ada satu jalan keluar. Kita sering berpikir, kalau ibu sudah tidak bisa masak sendiri, atau bapak mulai sering lupa, mereka harus dikirim pergi ke tempat khusus. Kita terpaksa memilih jalan itu karena kita pikir itu yang paling aman. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, kita tahu itu menyakitkan. Rasa sepi di tempat asing itu bisa merusak jiwa pelan-pelan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Saya punya kabar gembira untuk Anda. Kabar yang bisa mengubah masa depan keluarga Anda. Anda tidak perlu memilih jalan buntu itu. Dunia medis sebenarnya memiliki banyak pilihan lain yang jauh lebih manusiawi. Anda tidak perlu memilih antara keamanan atau kebahagiaan. Anda bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Hari ini saya akan membagikan 7 solusi nyata untuk Anda. Ini bukan teori kosong. Ini adalah langkah-langkah terbukti yang akan menjaga kesehatan lansia tetap prima tanpa harus mengorbankan kebebasan, harga diri, dan kehangatan rumah sendiri. Sebelum saya bongkar satu persatu rahasianya, saya ingin mendengar suara Anda. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Berapa usia Anda saat ini dan dari kota mana Anda menyapa? Atau mungkin, apakah Anda punya kekhawatiran tentang masa tua nanti? Mari kita saling bertukar cerita dan saling menguatkan di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya. Dan tolong, lakukan satu kebaikan kecil hari ini. Tekan tombol suka atau like pada video ini sekarang juga. Bantuan kecil Anda akan membuat video ini menyebar luas, menjangkau ribuan teman-teman kita lain yang mungkin sedang bingung mencari jalan keluar. Sudah ditekan? Terima kasih banyak atas kebaikan hati Anda. Mari kita mulai perjalanannya. Mari kita awali perjalanan ini dengan sebuah dilema yang mungkin sedang Anda rasakan saat ini dalam hati. Hati kecil ingin sekali dekat dengan anak cucu, tapi di sisi lain ada rasa takut yang besar menjadi beban bagi kehidupan mereka. Saya teringat salah satu pasien saya. Mari kita panggil beliau Ibu Sari. Dia tinggal sendirian di rumah lamanya yang besar. Kaki beliau sudah mulai lemah, tidak kuat lagi jika harus naik turun tangga. Anak-anaknya sangat khawatir setiap hari. Telepon tidak pernah berhenti berdering hanya untuk memastikan Ibu Sari baik-baik saja. Mereka takut jika Ibu Sari jatuh di kamar mandi dan tidak ada yang tahu. Suasana menjadi tegang. Namun, Ibu Sari menolak keras untuk pindah ke tempat perawatan orang tua. Dia berkata kepada saya dengan mata berkaca-kaca, "Dokter, saya ingin menghabiskan sisa umur saya di rumah, bukan di tempat asing yang dingin." Mungkin Anda juga merasakan ketakutan yang sama dengan Ibu Sari. Akhirnya, keluarga mereka menemukan solusi yang sangat cerdas dan penuh kasih sayang. Mereka tidak mengirim Ibu Sari pergi jauh. Justru, mereka membangun sebuah rumah mungil di halaman belakang rumah sang anak sulung. Kita bisa menyebutnya pondok nenek atau paviliun kecil. Bentuknya sangat sederhana. Ada yang merenovasi garasi samping rumah, ada juga yang membangun pondok kayu manis di taman belakang. Bayangkan keindahannya. Ibu Sari kini punya pintu sendiri. Beliau punya kunci rumahnya sendiri.
Beliau punya dapur kecil untuk menyeduh teh hangat kesukaannya di pagi hari. Beliau punya kamar mandi yang dirancang khusus agar aman dan tidak licin. Semuanya ada di lantai dasar, tanpa tangga yang menakutkan. Sebelumnya, Ibu Sari sering murung karena merasa tidak berdaya. Tapi sekarang, matanya kembali bersinar. Pagi hari, beliau bisa melambaikan tangan melihat cucunya berangkat sekolah dari jendela. Sore hari, anak-anaknya bisa mampir membawakan sup hangat. Tapi, saat malam tiba, beliau punya ketenangan dan privasi total. Beliau tidak merasa seperti tamu yang menumpang, apalagi pasien yang diawasi. Beliau tetap menjadi nyonya rumah di istana kecilnya. Inilah wujud nyata dari impian menua di rumah dengan penuh martabat. Beliau tidak merasa terbuang, justru semakin dekat dengan jantung keluarga. Solusi ini menjaga perasaan orang tua tetap utuh dan dihargai, sekaligus membuat tidur anak-anak menjadi nyenyak, karena tahu orang tua tercinta aman, hanya berjarak beberapa langkah kaki dari mereka. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, memiliki rumah yang nyaman di dekat anak cucu pun terkadang masih menyisakan satu masalah. Rumah yang bagus itu hanyalah bangunan fisik. Masalah sebenarnya seringkali muncul ketika anak-anak pergi bekerja, cucu pergi sekolah, dan suasana rumah mendadak menjadi hening. Musuh terbesar kita saat menua seringkali bukan penyakit jantung atau diabetes. Musuh itu tidak terlihat, tidak berdarah, tetapi sangat mematikan bagi jiwa. Namanya adalah rasa sepi. Saya sering melihat pasien yang fisiknya sehat, tapi layu karena tidak punya teman bicara. Banyak penelitian medis membuktikan bahwa kesepian pada lansia bisa lebih berbahaya dampaknya daripada merokok sekalipun. Rasa sepi itu memakan semangat hidup kita pelan-pelan, hari demi hari. Lalu, bagaimana cara mengusir kesunyian yang mencekam ini jika anak-anak kita sibuk bekerja seharian mengejar karir? Ada sebuah cara unik yang mulai populer belakangan ini dan menurut saya sangat indah. Bayangkan Anda memiliki rumah yang cukup besar. Anak-anak sudah pindah dan banyak kamar kosong berdebu yang jarang dibuka. Di sisi lain kota, ada mahasiswa baik-baik atau pekerja muda yang sedang kesulitan mencari tempat tinggal yang terjangkau. Mengapa tidak dipertemukan saja? Ini namanya program berbagi rumah. Jangan khawatir, ini bukan sembarang orang masuk ke rumah Anda. Mereka dipilih dengan sangat hati-hati. Si anak muda ini tinggal di kamar kosong Anda. Sebagai gantinya, mereka membayar sewa murah, tapi dengan syarat. Mereka harus membantu Anda. Membantu apa? Hal-hal sederhana. Mengangkat galon air, menyiram tanaman, membelikan beras di warung, atau sekadar menemani Anda menonton TV di sore hari. Rumah yang tadinya mati suri jadi hidup kembali. Ada suara langkah kaki lain, ada teman bicara saat sarapan. Anda merasa berguna karena membantu anak muda. Dan anak muda itu menghormati Anda seperti orang tuanya sendiri. Tapi dokter, saya orangnya tertutup. Saya tidak biasa ada orang lain menginap di rumah saya. Tenang saja, jangan cemas dulu karena masih ada pilihan lain yang tak kalah serunya untuk mengisi hari-hari Anda agar tetap berwarna. Pilihan ini sering saya sebut sebagai klub sosial atau pusat kegiatan siang hari. Konsepnya mirip seperti sekolah atau kantor, tapi isinya bersenang-senang. Pagi hari, Anda berangkat ke sana. Di tempat ini, Anda bertemu teman-teman sebaya. Kegiatannya sangat terarah. Ada sesi menyanyi bersama lagu-lagu kenangan. Ada kelas melukis untuk melatih tangan, atau senam ringan sambil duduk. Siang harinya, Anda makan bersama teman-teman baru sambil tertawa bertukar cerita masa lalu. Tidak ada waktu untuk melamun sedih. Otak Anda terus diajak berpikir, hati Anda terus diajak bergembira. Sore harinya, Anda pulang ke rumah sendiri. Anda bisa tidur di kasur Anda sendiri yang nyaman. Tapi bedanya, Anda pulang dengan hati yang puas.
Saat anak-anak pulang kerja, Anda punya cerita seru untuk dibagikan kepada mereka. Hari ini Bapak belajar main angklung, atau tadi Ibu menang lomba tebak lagu. Hidup jadi punya tujuan lagi setiap bangun pagi. Tentu saja, kita tidak bisa menutup mata bahwa tubuh ini semakin hari semakin menuntut perhatian lebih. Ada kalanya, sekadar rasa sepi bukan lagi masalah utama, melainkan tubuh yang mulai ringkih dan butuh bantuan tenaga ahli setiap saat. Banyak pasien saya datang dengan wajah cemas dan bertanya, "Dok, kalau nanti saya stroke atau kaki saya tidak bisa jalan lagi, apakah itu artinya saya harus pergi meninggalkan rumah tercinta ini?" Jawabannya, tidak selalu, Bapak Ibu sekalian. Dulu, orang sakit memang harus dibawa ke tempat perawatan. Tapi, zaman sekarang sudah berubah. Rumah sakitlah yang bisa pindah ke kamar tidur Anda. Ada layanan perawatan di rumah yang sangat lengkap. Coba bayangkan ini. Pagi-pagi, seorang perawat lansia profesional datang mengetuk pintu rumah Anda. Dia datang bukan dengan wajah kaku dan suntikan yang menyeramkan, tapi dengan senyum hangat dan sapaan lembut. Petugas ini membantu merawat luka di kaki Anda, memantau tekanan darah, memastikan obat diminum tepat waktu, atau sekadar membantu Anda mandi dengan aman agar tidak terpeleset. Hebatnya, setelah semua tindakan medis itu, Anda tetap bisa merebahkan punggung di kasur empuk milik sendiri. Anda tetap bisa memandangi foto wisuda cucu yang terpajang di dinding kamar. Hidung Anda mencium aroma masakan istri atau anak yang sedang menggoreng tempe di dapur, bukan bau obat-obatan atau bau lantai rumah sakit yang menyengat. Rasanya jauh lebih tenang. Dan percayalah, penyembuhan seringkali terjadi lebih cepat ketika hati kita tenang di rumah sendiri. Tapi dokter, bagaimana jika kondisi saya butuh pengawasan 24 jam penuh dan rumah saya tidak memadai? Apakah saya harus masuk ke gedung besar dengan lorong panjang yang sunyi dan menakutkan itu? Tunggu dulu. Kabar baiknya, ada model hunian baru yang sangat manusiawi. Di luar negeri, konsep ini disebut proyek rumah kaca, tapi mari kita sebut saja ini sebagai rumah keluarga besar. Bayangkan sebuah rumah biasa yang asri dan rimbun. Isinya bukan ratusan pasien yang berjejer. Tidak, rumah ini hanya dihuni oleh 10 atau 12 orang sahabat seusia Anda. Setiap orang punya kamar pribadi yang nyaman dan kamar mandi sendiri untuk menjaga privasi. Tapi, begitu Anda membuka pintu kamar, Anda langsung melihat ruang tengah yang luas dengan sofa empuk dan dapur terbuka. Di sini, para perawat tidak memakai seragam putih-putih yang membuat mata silau dan jantung berdebar. Mereka berpakaian biasa, santai, layaknya anak atau keponakan Anda sendiri. Mereka tidak hanya datang menyuntik lalu pergi terburu-buru. Tidak, mereka duduk menemani Anda mengobrol sore. Mereka memasak di dapur terbuka itu juga. Jadi, yang tercium di udara adalah aroma bawang digoreng atau sup ayam mendidih yang menggugah selera. Persis seperti suasana di rumah ibu kita dulu. Bukan bau karbol pembersih lantai. Jika Anda memencet bel, mereka datang karena peduli dan sayang, bukan sekadar menuntaskan tugas. Suasananya hangat, akrab, dan penuh kasih. Ini membuktikan bahwa perawatan medis yang berat sekalipun bisa dilakukan dengan sentuhan hati yang lembut, tanpa harus membuat Anda merasa seperti pasien nomor sekian di sebuah bangsal yang dingin. Seringkali, ketakutan terbesar kita bukanlah sakitnya itu sendiri, melainkan ketidakpastian akan masa depan. Kita takut harus terus berpindah-pindah tempat setiap kali kondisi badan menurun,
meninggalkan tetangga dan lingkungan yang sudah akrab di hati. Ada sebuah konsep hunian cerdas yang dirancang khusus untuk menghapus kecemasan ini dari pikiran Anda. Bayangkan sebuah kawasan desa yang sangat luas dan lengkap. Uniknya, Anda masuk ke sini justru saat Anda masih gagah, masih segar bugar, dan mandiri. Anda tinggal di rumah pribadi atau apartemen yang cantik di dalam kawasan ini. Setiap pagi, Anda masih bisa jalan santai menikmati udara segar, berenang, atau main catur dengan tetangga baru di taman. Hidup rasanya ringan, seperti sedang liburan panjang setiap hari. Lalu, waktu berjalan dan usia bertambah. Mungkin 5 tahun lagi lutut mulai nyeri, atau badan mulai perlu dibantu sedikit saat mandi. Nah, di kawasan ini, Anda tidak perlu panik berkemas barang ke dalam kardus. Anda tidak perlu repot mencari tempat baru. Bantuannya yang akan datang ke pintu Anda, atau Anda hanya perlu pindah ke gedung sebelah yang fasilitas medisnya lebih lengkap. Dan jika suatu saat nanti Anda butuh perawatan medis total 24 jam, tempatnya juga masih di dalam pagar lingkungan yang sama. Teman catur Anda tadi masih bisa datang menjenguk sore hari sambil membawa kue, karena dia tinggal hanya beberapa blok dari kamar Anda. Hubungan persahabatan tidak perlu terputus. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan panti jompo biasa yang sering kita bayangkan suram dan menakutkan itu. Kalau di panti biasa, orang seringkali baru masuk ketika sudah sakit parah dan tak berdaya, sehingga suasananya sering terasa berat dan sedih. Tapi di komunitas terpadu ini, Anda datang untuk menikmati hidup, bukan menunggu sakit. Anda merencanakan masa depan sejak dini dengan kepala dingin. Jadi, apapun yang terjadi dengan kesehatan Anda, 5 atau 10 tahun lagi, Anda sudah tenang. Anda tahu Anda aman, Anda tahu Anda tidak akan sendirian, dan yang paling penting, Anda tidak perlu lagi merasakan trauma mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang Anda cintai. Tapi dokter, bagaimana kalau saya tidak punya uang miliaran untuk pindah ke kawasan mewah itu? Bagaimana kalau saya cuma ingin tinggal di rumah saya yang sederhana ini sampai akhir hayat? Tapi saya takut sendirian jika ada apa-apa. Tenang, simpan dulu cemas Anda, karena kita sudah sampai di puncak perjalanannya. Ini adalah solusi nomor 1. Solusi yang paling saya cintai. Ini bukan tentang membangun gedung baru. Ini tentang membangun hati. Di luar negeri, orang menyebutnya model desa atau village model. Coba tutup mata Anda sebentar. Bayangkan masa depan seperti ini. Anda tetap tinggal di rumah Anda sendiri. Kursi goyang kesayangan Anda masih di sana. Tetangga Anda masih orang yang sama. Tapi ada satu hal besar yang berubah. Anda tidak lagi sendirian menghadapi dunia. Anda kini menjadi bagian dari sebuah jaringan raksasa. Jaringan tetangga yang saling menjaga layaknya saudara kandung. Misalkan suatu pagi, tiba-tiba lampu teras Anda mati dan plafonnya terlalu tinggi untuk Anda panjat. Anda bingung harus minta tolong siapa karena anak-anak jauh di luar kota. Di model ini, Anda tidak perlu pusing. Anda tinggal menelepon satu nomor khusus milik koordinator desa. Dalam sekejap, seorang relawan, bisa jadi tetangga beda blok yang masih muda dan gesit, datang mengetuk pintu. Dia menggantikan lampu itu sambil tersenyum. Setelah itu, mungkin kalian minum teh hangat sebentar di teras. Masalah selesai, hati pun senang. Atau bayangkan, minggu depan Anda harus periksa mata ke dokter, tapi Anda sudah tidak berani menyetir mobil atau motor sendiri di jalan raya yang padat. Anda tidak perlu pesan taksi yang mahal atau bingung cari ojek. Ada tetangga lain dalam jaringan ini yang dengan senang hati menjemput Anda dengan mobil pribadinya. Kalian pergi ke dokter bersama, ngobrol di jalan, rasanya seperti pergi jalan-jalan dengan teman lama, bukan pergi berobat. Apakah ini gratis? Biasanya ada iuran keanggotaan tahunan yang kecil, sangat murah jika dibandingkan biaya sewa panti.
Tapi uang itu kembali ke Anda berkali-kali lipat dalam bentuk ketenangan batin. Dan inilah rahasia terbesarnya, Bapak Ibu sekalian. Di sini Anda bukan cuma orang yang ditolong, Anda juga pahlawan bagi orang lain. Mungkin kaki Anda sudah tidak kuat untuk membetulkan atap bocor, tapi mata Anda masih awas dan suara Anda masih merdu, bukan? Di dalam komunitas lansia seperti ini, Anda bisa menjadi relawan untuk membacakan dongeng bagi anak-anak di taman bacaan. Atau tugas Anda sederhana, menelepon anggota lain setiap pagi hanya untuk menyapa, "Halo, apa kabar hari ini?" Perasaan saya masih berguna dan saya masih dibutuhkan orang lain, inilah obat paling mujarab di dunia. Tidak ada pil di apotek yang bisa menandingi khasiat perasaan ini. Para peneliti medis bahkan sempat kaget melihat hasilnya. Ternyata orang-orang yang aktif dalam jaringan tolong-menolong seperti ini, pikunya datang jauh lebih lambat. Semangat hidup mereka menyala-nyala. Depresi menjauh. Ini membuktikan satu hal penting pada kita semua, bahwa untuk menjaga kesehatan lansia, 2, agar tetap prima dan panjang umur, kita tidak melulu butuh alat medis canggih atau tembok rumah sakit yang dingin. Yang kita butuhkan adalah kehangatan tangan tetangga. Kita butuh rasa persaudaraan. Kita butuh merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat saya yang budiman, dari semua cerita tadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kita bawa pulang hari ini? Selama ini, mungkin kita sering merasa takut. Kita sering berpikir kalau sudah tua nanti, pilihannya cuma 2 dan dua-duanya tidak enak. Pilihannya hanya tinggal di rumah sendirian, menahan sepi, atau dibuang ke panti yang dingin dan asing. Itu adalah ketakutan yang wajar. Tapi hari ini saya ingin Anda menghapus ketakutan itu. Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ternyata dunia sudah berubah. Ternyata ada banyak jalan lain yang jauh lebih indah dan memuliakan kita sebagai manusia. Pesan saya sebagai dokter untuk Anda sangat sederhana. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi kesepian itu adalah pilihan. Jangan pasrah, jangan menunggu sampai kaki tidak bisa jalan atau ingatan mulai pudar, baru kita bingung mencari solusi. Kalau menunggu sampai krisis terjadi, biasanya kita terpaksa memilih pilihan yang buruk. Ingatlah satu hal ini baik-baik. Rahasia utama dari kesehatan lansia, 3, yang sejati sebenarnya bukan terletak pada seberapa mahal obat yang Anda minum. Bukan, kuncinya ada pada hubungan, kuncinya ada pada rasa memiliki. Entah itu dengan membangun pondok kecil di belakang rumah anak, berbagi cerita dengan mahasiswa yang kos di rumah, atau saling menjaga dengan tetangga sebelah. Intinya adalah tetap terhubung dengan hati manusia lain. Obat paling mujarab bagi kita adalah kehadiran orang yang peduli. Jadi, mulailah bersuara hari ini juga. Jangan diam saja memendam cemas sendirian di kamar. Ajak anak-anak atau pasangan duduk bersama sore ini sambil minum teh. Katakan pada mereka dengan jujur, "Nak, Bapak tidak mau masa tua Bapak habis di tempat yang sepi. Bapak mau menua dengan bahagia di dekat kalian atau teman-teman. Ayo kita cari cara yang paling pas buat keluarga kita." Mungkin obrolan ini terasa berat dan canggung di awal, tapi percayalah, keberanian Anda bicara hari ini akan menyelamatkan masa depan Anda dan keluarga. Rencanakan istana masa tua Anda dari sekarang saat badan masih sehat. Saya sangat berharap video sederhana ini bisa menjadi lilin kecil yang menerangi jalan pikiran Bapak dan Ibu. Jika ada satu saja kalimat saya tadi yang menyentuh hati Anda, tolong lakukan satu kebaikan. Bagikan video ini ke teman-teman arisan, grup WhatsApp keluarga, atau tetangga sebelah rumah. Siapa tahu mereka juga sedang bingung dan butuh pencerahan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe
atau berlangganan, agar kita bisa terus berjumpa dan belajar bersama di video-video selanjutnya. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan masa tua yang penuh martabat. Sampai jumpa lagi, salam sehat untuk Anda semua.